Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Rajaku abadi, dan itu berlangsung selama beberapa generasi. Begitu suara Su yang turun, sekelompok pejabat dari dua klan berlutut dengan satu lutut dan membelai hati mereka, memberi penghormatan kepada Pangeran Ying yang masih berjuang untuk mereka ditirai cahaya dengan sopan santun. Diam-diam, Su yang menyuntikkan giok ilahi ke tubuh Xiao Nan, dan dalam tatapannya yang sangat terkejut, dia menyuntikkan instruksinya sendiri ke dalam pikirannya dalam bentuk pikiran jiwa. Saya percaya bahwa bahkan jika dunia ini akan hancur, Anda pasti akan menjadi orang yang menemaninya. Kekuatan Dewa Giok dipercayakan kepada Anda untuk membantunya memerintah negara baru ini. Xiao Nan memandang Su Yang dan Wu Shuang, matanya dipenuhi air mata terima kasih, dan dia mengangguk dengan putus asa. Terima kasih. Aku akan. Pangeran Ying akhirnya lulus ujian dan diakui oleh Su Yang dan semua orang, dan berhasil mewarisi posisi raja. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pembangunan patung emas untuk Su Yang dan Wu Shuang serta orang tuanya yang gugur di aula utama istana untuk memperingati kontribusi luar biasa mereka ke seluruh pulau. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa Pangeran Sakura juga telah membangun dua monumen tanpa kata dan makam jubah untuk Tuan Putri Duyung dan saudaranya, Pangeran Yu, di ruang rahasia, yang dapat dianggap sebagai rumah yang sempurna bagi mereka. Dalam perselisihan ini, setiap orang memiliki posisinya masing-masing, dan tidak ada yang dapat dinilai dengan benar atau salah secara mutlak. Meskipun mereka adalah pecundang, mereka memiliki sesuatu untuk dihormati. Untungnya, dengan Su Yang dan timnya, semua ini berakhir dengan bahagia. Kami akan pergi. Hati-hati. Tim Su Yang bersatu kembali dan datang ke kendaraan. Ying dan Xiao Nan, yang telah menjadi ratunya, memimpin Shen Tianxi dan yang lainnya untuk secara pribadi mengawal Su Yang dengan hormat kepada guru. Guru, apakah kita akan bertemu lagi? Su Yang tersenyum dan mengangguk, ini adalah takdir untuk pergi tanpa penyesalan. Perpisahan adalah untuk reuni yang lebih baik lain kali, tidak perlu menyesal, pergi jauh-jauh. Ketika Anda bertemu lagi, semuanya akan menjadi lebih baik. Menatap ke langit, melihat kendaraan pergi, Sakura dan yang lainnya juga memiliki emosi yang tak ada habisnya di hati mereka. Masa lalu bintang hitam dan malaikat sejak itu menjadi mitos abadi pulau ini. Di dalam kendaraan, untuk memungkinkan Bai Lian Sui dan ketegangan Cao Tian diintegrasikan ke dalam timnya sesegera mungkin, Su Yang akan menyusup kedua jiwa ke lautan jiwa dengan jiwa semua orang yang hadir, dan membiarkan keduanya berbicara tentang mulut Su Yang. Dunia nyata penuh dengan keterkejutan dan kerinduan. Jika semua ini benar, lalu kita hidup dalam ilusi di masa lalu? Su Yang menggelengkan kepalanya, dulu saya berpikir begitu, tetapi setelah mengalami beberapa hal, saya menemukan bahwa selama ada penyimpanan memori dan komunikasi emosional, keberadaan ruang apapun memiliki arti yang tak tergantikan. Dengan itu, Su Yang secara naluriah melirik Wu Shuang, dan tingkat pemahaman diam-diam antara keduanya sekarang sangat sebanding. Gemuruh. Tanpa peringatan, kendaraan itu melaju di atas area tengah lautan yang tak berujung, dan ketika melewati area inti, secara naluriah kendaraan itu terpengaruh oleh angin yang sangat ganas dan ombak di laut untuk sesaat, dan getaran yang hebat membuat hati semua orang ngeri. Apa yang terjadi? Ekspresi Su Yang bermartabat, jika aku menebak dengan benar, getaran barusan seharusnya berasal dari kekuatan yang disebut penguasa laut dari klan Makerel, Raja Hei Jiao. Semua orang menarik napas. Apakah dia ingin menyerang kita?
Su yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini bukan karena levelnya tidak cukup, tapi itu tidak perlu. Tidak ada konflik langsung di antara kita. Long Kun tampak heran, bukankah itu ibu Pangeran Yu anggota klannya? Mungkinkah kita membunuh keturunannya? Ini bukan konflik? Jika ia sudah mengetahui tentang ini dan peduli tentang sebab dan akibat ini, maka ia seharusnya segera berangkat dan menyerang seluruh dewa es dan salju dengan kekuatan besar. Terlebih lagi, jika benar-benar memperhatikan hasil dari perselisihan ini, itu harus memiliki pemahaman tentang kekuatan bos dan Wushuang. Saya percaya bahwa kebanyakan orang yang telah melihat totem malaikat Shura seharusnya tidak berani melakukannya lagi, bukan? Xiao Tuan-Tuan mengatakan dasar-dasarnya. Faktanya, ekspresi emosional sebenarnya dari Raja Naga Hitam sama seperti yang semua orang duga. Bukan karena tidak ingin mengontrol, tetapi tidak yakin akan menang. Faktanya, pada saat kendaraan semua orang bergetar hebat, Hei Jiaoqing telah menghitung latar belakang tirani Su Yang dan Wushuang. Orang-orang yang telah mengkonfirmasi pandangan mereka, tidak yakin untuk menang. Seperti yang diketahui semua orang pada saat yang sama, merasakan aura pada kendaraan menjauh, Raja Banjir Hitam akhirnya menampakkan kepala hitam besar untuk sesaat, didorong oleh badai yang luar biasa di laut. Bintang hitam? Malaikat? Aku ingat kamu. Untuk membunuh bangsaku, cepat atau lambat aku akan melunasi hutang ini denganmu. Tapi jika kamu ingin balas dendam, dewa mungkin harus menemukan sekutu yang cukup kuat. Di jalan berikutnya, tidak ada tikungan dan belokan lainnya. Tetapi ketika Su Yang mengeluarkan gulungan itu dan mencoba mengamati nama belakangnya, kekuatan segel itu tidak pernah meleleh. Menurut ingatanmu, pasangan terakhir yang tersisa adalah Kaisar Wanita. Su Yangning mengangguk, iya. Tapi saya tidak tahu mengapa berita tentang dia belum dibuka. Hanya ada satu kemungkinan. Wushuang berbicara dengan tenang dan menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri lagi. Maksudmu di negara api musuh Tuhan? Ya. Penjaga rahasia istana kekaisaran dapat dengan mudah muncul dimanapun di benua ini, dengan satu pengecualian, yaitu ibu kota kerajaan-kerajaan api. Semua orang mengangguk dalam diam. Kerajaan api adalah negara musuh kerajaan dewa. Raja-raja harus dijaga ketat. Jika kamu ingin datang, wanita itu harus menjadi anggota kerajaan api. Tapi melihat reaksi pangeran dari Kingdom of Flame, wanita ini seharusnya bukan anggota keluarga kerajaan. Jika kita ingin mengetahui keberadaannya, kita harus pergi ke negara api secara langsung. Proposal Long Kun baru saja selesai. Su Yang telah berencana untuk mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa semua orang setuju tanpa ragu-ragu. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa akan berbahaya bagi sekelompok pejabat dari kerajaan dewa untuk pergi ke ibu kota dari kerajaan lawan. Keadaan. Anda harus memahami bahwa jika kita pergi ke Raja Api, tingkat bahayanya akan menjadi sesuatu yang belum pernah kita alami selama perjalanan ini. Jauh dari Unqiuling dan Dewa Es dan Salju. Saran saya adalah bahwa beberapa orang pergi kembali lebih dulu. Raja para dewa bersiaga untuk beristirahat. Su Yang mengatakan sesuatu yang sangat serius, tetapi tidak ada keraguan bahwa sebagai bos absolut dan pemimpin spiritual tim, pendekatannya tidak diragukan lagi benar. Tapi melihat semua orang dengan cara ini, tidak ada yang mau meninggalkan Su Yang. Meskipun kami masih tidak dapat sepenuhnya memahami teori dunia lain Anda, tetapi Anda telah bekerja sangat keras untuk menemukan kami, saya tidak akan meninggalkan Anda di tengah jalan. Bos, percayalah, ada begitu banyak orang. Ini sangat berbahaya dan berbahaya. Jika hanya kamu dan aku, bukan itu masalahnya. Sekarang semua orang ingin mengikutinya, kamu harus yakin akan hal itu.
Wushuang berbicara tiba-tiba, dan tanpa menunggu jawaban Suyang, dia sudah mengangkat tangannya dengan ringan, dan memukul segel emas yang sangat istimewa. Segera, siluet malaikat emas yang terlihat nyata muncul di telapak tangan Wushuang. Totem hari itu sangat transparan, seolah-olah telah diberi vitalitas yang kuat, dan terlepas dari Wushuang dan naik ke langit di luar kendaraan. Segera hilang. Ini adalah... Semua orang tercengang sejenak, tapi Ling Yao sama sekali tidak merasa terkejut, dia hanya tertawa dan bangkit, berlutut dengan satu lutut di depan Wushuang, mengepalkan tinjunya di kedua tangannya. Bawahan memberi penghormatan kepada sang putri. Apa? Wushuang, dia putri tertua? Bola mata besar Long Kun hampir terbang, dan dia berlutut dengan keras, diikuti oleh 5 bunga emas dan bunga kecil, dan sekelompok subjek milik kerajaan dewa berkumpul dan memberikan hadiah besar kepada Wushuang. Bangunlah dengan cepat. Sekarang, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Ya, aku adalah putri tertua kerajaan dewa. Tapi aku masih terbiasa mendengarmu memanggilku Wushuang. Karena semua orang ada di sekitar Suyang, hanya saja tidak perlu sepadan dengan etiket. Wushuang secara alami tidak memiliki udara. Dia hanya memainkan peran pengikut Suyang dari awal hingga akhir, tetapi semua orang dapat melihat bahwa sekarang persahabatan Wushuang dengan Suyang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa, dan resonansi jiwa di antara keduanya adalah sudah bisa mewakili semuanya. Merek malaikat yang baru saja saya buat adalah tanda khusus yang dapat diberikan kembali kepada pengawal raja para dewa. Setelah menerima berita tersebut, tim pengawal saya akan berangkat dari istana dan memasuki perbatasan kerajaan api secepatnya. Mungkin, siap untuk pergi. Tanggapi kami. Oleh karena itu, meskipun kami menghadapi bahaya di negara Homura, selama kami dapat melarikan diri dari pengepungan ibu kota, kami tidak akan berada dalam bahaya. Semua orang sangat senang. Hei, dengan dukungan sang putri, saudari Wushuang, sekarang kita tidak perlu takut. Dalam sekejap mata, itu adalah perjalanan 10 hari lagi. Meskipun wilayah kerajaan api tidak sebesar kerajaan dewa, kekuatan militer dan kemampuan tempurnya secara keseluruhan tidak dapat diremehkan, dan kekuatan nasional secara keseluruhan bahkan lebih tinggi daripada kerajaan dewa. Hanya saja kerajaan dewa berada di bawah kendali putri tertua dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan bantuan kecemerlangan malaikat, ia mampu bersaing dengan kerajaan api, bahkan jika itu adalah warisan kerajaan. Flame tidak berani dengan mudah membuat kesalahan. Menyeberangi gunung di depan, bahkan jika kita memasuki perbatasan Raja Api, tidak ada yang dijaga di pinggiran, tapi dekat dengan kota raja, kita tidak bisa lagi menggunakan kendaraan untuk bergerak maju. Menurut intelijen yang saya kendalikan, kerajaan api di antara para penjaga di pinggiran, bagian darinya adalah kekuatan ras setengah orc, dan kemampuan huru-hara sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Suyang mengangguk. Singkatnya, hal terpenting bagi Anda ketika Anda dalam bahaya adalah memastikan keselamatan Anda sendiri. Orang lain tidak perlu memperhatikannya. Ini satu-satunya persyaratan yang saya miliki dari Anda. Titik awal Suyang sangat jelas. Dia telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan mitra ini, untuk mengumpulkan kekuatan orang-orang untuk menemukan jalan keluar untuk menerobos dunia ilusi. Jika ada dari mereka yang terluka, itu mungkin berarti orang itu akan menjadi tak terpisahkan dari ini selama sisa hidupnya. The Tower of Endlessness. Mengaum. Suara apa? Hati semua orang bergetar. Sekuat Suyang dan Wushuang juga secara naluriah saling melirik, aura seperti itu pasti di luar jangkauan bentuk kehidupan biasa. Pasti pembangkit tenaga monster tingkat atas di sekitar sini. Segera,
Saya melihat bahwa di ujung bidang penglihatan, seekor burung phoenix yang terbakar dengan api hitam mengepakkan sayapnya dan menekannya di sini. Su yang bergegas keluar tanpa mengatakan apapun, hanya untuk bisa menarik target lawan dan menjaga kendaraan di belakangnya tetap utuh. Black Phoenix. Tanpa diduga, tempat ini masih memiliki garis keturunan yang begitu kuat dari binatang buas. Su yang tidak dapat menahan keterkejutannya lagi, dan bahkan yang lebih tak terduga, Dao Monarch Xiaoyao memiliki kemampuan untuk menyegel anggota klan Protoss Phoenix di sini. Meskipun Phoenix hitam di depannya jelas-jelas mengalami mutasi jiwa, dan darah binatang buas di tubuhnya tidak murni, dan terinfeksi dengan tingkat aura kematian tertentu, ini tidak berarti identitasnya akan dipertanyakan. Burung Phoenix adalah burung Phoenix, bahkan setelah 9 kematian, selama masih ada nafas, masih ada harapan untuk nirwana. Anak kecil, apakah kamu di sini untuk menemukanku? Satu hal yang membuat Su yang tercengang adalah bahwa Black Phoenix tidak menyerang Su yang dengan enggan begitu dia bergegas, tetapi melayang di sekitar Su yang selama beberapa minggu, seolah-olah dia sedang bertukar jiwa dengannya. Sampaikan beberapa jenis informasi. Dengan inspirasi, Su yang mulai mencoba melepaskan asal Asura yang kuat. Betulkah? Setelah merasakan kekuatan Syura di tubuh Su Yang, semua aura tajam di luar Phoenix hitam tiba-tiba menghilang, tetapi malah jatuh dengan patuh di kaki Su Yang dan mengambil inisiatif untuk menjadi tunggangannya. Ya Tuhan klan binatang suci Phoenix, apakah kamu di sini sebagai tunggangan untuk bos kita? Aku tidak bermimpi, kan? Untuk mengatakan itu ketika dia mendengar identitas Wu Shuang, Long Kun adalah umpan balik dari petrokimia di tempat, maka pada saat ini, Long Kun benar-benar terbalik oleh pandangan dunianya. Surga, bumi, kenapa kedua orang ini begitu luar biasa? Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemunculan tiba-tiba Phoenix hitam, Su yang merasa samar-samar di dalam hatinya bahwa pembentukan kerajaan api pasti sangat sulit, dan dia mungkin dapat menemukan beberapa hal yang bahkan menurutnya luar biasa. Seperti yang dinilai Wu Shuang, semakin dekat Anda dengan kota Raja Api, semakin kuat aura di udara. Itulah tekanan dingin dan keras yang hanya dapat dimiliki oleh biksu papan atas. Alasan mengapa pasukan Flamination begitu kuat adalah karena di pasukan mereka, sebagian besar prajurit biasa telah mengikuti kursus pelatihan tingkat pemula biksu ke atas. Dengan kata lain, di antara ratusan ribu pasukan di negeri ini, setidaknya 100.000 adalah biksu atau pejuang dengan fondasi yang kokoh. Bahkan para penjaga yang mengawasi gerbang semuanya kuat dan padat, memberi orang rasa kesungguhan. Bos, kita akan segera memasuki kota, bagaimana menurutmu? Long Kun dan yang lainnya menjulurkan kepala mereka keluar dan memandang Su Yang dengan tatapan canggung, tetapi melihat bahwa Su Yang masih tampak tidak tergesa-gesa, ketika mereka datang ke penjaga ini, mereka langsung diblokir oleh pihak lain. Siapa kamu? Orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota kerajaan kita. Semua orang di gerbong di belakang akan segera turun. Kita perlu mencari. Su Yang mencibir, saya khawatir, Anda harus didiskualifikasi. Dengan mengatakan itu, Su Yang melambaikan telapak tangannya, dan langsung menyerahkan surat perintah dari pangeran dari kerajaan api. Waralaba kerajaan, kebebasan masuk dan keluar, memberi jalan kepada Lao Zu. Kepala orang itu melihat lebih dekat pada token itu, tetapi warna licik melintas di matanya, dan tatapannya jatuh ke tubuh Su Yang. Ya, token Anda memang nyata. Tapi dari mana yang disebut waralaba kerajaan itu? Su Yang mencibir, begitulah cara Anda bekerja sebagai pesuruh. Anda bahkan tidak mengenali surat perintah Raja Api? Hahaha. Aku benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk melewati sepatu besi. Tidak perlu susah payah untuk menemukannya. Kamu tidak membutuhkan kami untuk menemukannya,
tetapi kamu mengirimkannya sendiri ke pintu. Ayo, berikan aku semua pengkhianatan ini. Memberontak? Su yang benar-benar tercengang. Raja Api tidak akan pernah salah. Bagaimana dia bisa menjadi pemberontak seperti ini? Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, tak satu pun dari lusinan penjaga di depan mereka adalah vegetarian. Su yang mengosongkan kembali untuk pertama kalinya, tetapi tidak terburu-buru mencabut pedang Asura, tetapi sebisa mungkin menyembunyikan karakteristiknya sendiri, hanya mengandalkan kecepatan tubuh supernya sendiri untuk terus-menerus menampilkan penutup mata, memutar pintu-pintu ini satu persatu. Leher mantan pengawal. Wushuang dan yang lainnya tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan hanya Su yang mampu membersihkan penjaga yang kuat ini. Dalam semua keadilan, para prajurit yang menjaga gerbang Raja Api memang kuat, setidaknya beberapa tingkat lebih baik daripada para penjaga kerajaan Tuhan. Hanya saja level mereka jauh lebih buruk di depan Su Yang. Setelah 3 kali, 5 dan 2, lusinan penjaga dibersihkan oleh Su Yang, hanya orang yang masih memegang pemimpin di tangannya melihat ke depan dengan keheranan, seolah-olah dia tidak bisa keluar dari adegan. Bereaksi. Sekarang, kamu bisa memperjuangkan kesempatan untuk tidak mati dan menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu memiliki setengah kata, kamu tidak bisa menipu wawasanku. Penjaga itu berkeringat dingin, dan dalam keputusasaan, untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa berlutut dengan satu lutut dan menahan tinjunya dengan kedua tangan. Tuanku, tolong, penjahat itu harus tahu segalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi dengan pemilik token ini sekarang. Kembali ke tuanmu, token ini memang surat perintah dari 3 pangeran kerajaan api. Hanya 3 bulan yang lalu terjadi kekacauan di kerajaan api, Raja Tua menghilang secara misterius, dan ketiga pangeran benar-benar hilang. Musnah dan sekarang dipenjarakan. Di dasar Danau Wangyou. Wushuang dan yang lainnya digerbong di belakang kata-kata orang ini secara alami terdengar dengan jelas, dan semua orang saling memandang dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan, Raja Kerajaan Api dikatakan master langka di dunia. Bagaimana bisa sosok itu tiba-tiba menghilang? Ini terlalu aneh. Meskipun Wushuang juga bingung, dia yakin bahwa pria di luar tidak berbohong, jika tidak mungkin kekuatan spiritual Wushuang yang kuat untuk melarikan diri dari jiwa yang berfluktuasi dari pihak lain. Meski begitu, masalah ini perlu dipertimbangkan sejak lama. Kami telah terpana, dan memasuki istana dengan gegabah hanya akan membuat diri kami lebih berbahaya. Setelah mendengarkan proposal Long Kun, Wushuang dan yang lainnya mengangguk setuju. Oke, kamu tidak perlu mati. Sekarang, aku akan memberimu waktu 2 jam untuk membersihkan mayat-mayat ini segera, dan kemudian datang ke hutan 20 mil di luar kota untuk menemukanku. Ingat, kamu hanya punya 1 kehidupan. Aku harap Anda bisa menghargainya. Su yang berkata, tiba-tiba menyodokkan jari pada titik kunci tulang belikat penjaga, dan sekelompok kekuatan syura hitam mengalir ke pembuluh darah tubuh lawan. Jika orang ini memiliki pemikiran yang berbeda, kekuatan syura di dalam nadi tubuhnya akan meledak seketika dan membunuhnya kapan saja. Penjaga itu secara alami mempelajari metode Su yang tidak ada yang akan bercanda tentang hidupnya, dan dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Segera, pemimpin penjaga secara pribadi membersihkan semua mayat di tanah, dan kemudian datang ke area hutan dengan menggunakan kartu. Kali ini, dia melihat bahwa Su yang mengikuti sejumlah besar rekan satu tim, hampir tidak ada dari mereka yang menunggu, dan burung phoenix hitam di atas awan juga terus melayang. Bagus, tuanku, inilah aku. Teman ini sekilas sedikit panik, Su yang tersenyum dan menepuk pundaknya karena takut. Jangan takut,
Satu-satunya tugas Anda sekarang adalah membawa kami ke Danau Wangyou. Saya akan menyelamatkan pangeran ketiga. Lawan jelas sedikit ragu-ragu. Apa? Apa kamu khawatir akan kehilangan nyawa karena ada penjaga yang kuat di tempat itu? Penjaga itu memfokuskan kepalanya, dikabarkan bahwa penjaga danau adalah penjaga pribadi Raja Tianxiajia yang paling terpercaya hari ini. Dia adalah pemanah terbaik dunia. Siapapun yang mengenai panahnya akan mati atau terluka. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan mengambil risiko? Su yang terkekeh, jangan khawatir, dia tidak akan bertahan hari ini. Dengan acuh tak acuh menepuk bahu teman ini, kata-kata dominan Su yang keluar, benar-benar mengejutkan pria di depannya. Rombongan akhirnya bergerak ke arah tujuan mereka. Yang disebut Danau Wangyou ini adalah pemandangan indah yang ditransformasikan dari parit di pinggiran Raja Api. Sekarang telah menjadi tempat pribadi paling sering bagi Raja Api yang baru untuk bersantai. Penjaga bernama Tian Xiaojia dijaga pada hari kerja, dan mendengarkan penjaga ini mengatakan bahwa pintu masuk untuk memenjarakan ketiga pangeran dan formasi ketat yang diam-diam didirikan di sekitar mereka semuanya jauh di bawah danau. Biasanya, tidak akan sulit untuk menyelinap ke bawah untuk membuka pintu masuk, tetapi sebagai Xiaojia, pemanah teratas yang mengawasi penindasan hari ini, Xiao tidak berani mendekat sama sekali. Karena Raja baru Kingdom of Flame punya perintah, kebanyakan orang yang berani mendekati tempat ini, Tian Xiaojia bisa memotongnya dulu dan memainkannya nanti. Begitulah, langkah kaki tim Su yang sama sekali tidak bisa dihentikan oleh penjaga ini. Sebelum malam tiba, semua orang di tim Su yang berhasil datang ke sekitar Danau Wangyou di pinggiran Wangcheng. Tanpa merasakan sedikit pun fluktuasi napas, Su yang tidak memperhatikan garis besar dari apa yang disebut pemanah atas, jadi dia secara tidak hati-hati melepaskan aura tirani sendiri dan menyelimuti seluruh Danau Wangyou. Heh, ku bilang anakmu sedang mempermainkanku? Di mana nafas kekuatan tertinggi di Nima? Kepala penjaga tampak malu, dia tidak berani menipu Su yang sama sekali. Tetapi di depan halaman melihat ke tengah Danau Youhu, tidak ada sedikit pun nafas yang kuat. Tidak ada alasan. Biasanya, selama Raja tidak datang, Xiaojia tidak akan pergi hari itu. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Pemimpin Si, kamu membawa penjajah asing ke tempat ini tanpa izin. Hukuman mati tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin terdengar, dan udara sepertinya membeku saat ini. Su yang mengerutkan kening secara naluriah dan melihat ke dalam kegelapan, dia benar-benar mencium aura yang sangat kuat dan berbahaya saat ini. Benar saja, dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Suara mendesing. Sebuah panah dingin terbang entah dari mana, dengan tidak memihak diarahkan ke pemimpin penjaga di samping Su Yang. Jika Su Yang tidak ada di sana, panah itu akan menembus kepala penjaga dalam sekejap. HMPH, aku tidak membiarkan dia mati. Siapa yang berani mengambil nyawanya?